Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang Skylab. Nah, apa itu Skylab dan bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan Skylab untuk keperluan simulasi sistem kendali gitu ya. Nah, video ini merupakan video dari bagian kelas eksperimen kendali digital. Jadi nanti pembahasannya juga akan mengarah ke eksperimen kendali digital. Nah, kita tengok dulu. Ini saya tampilkan sebuah buku panduan ya, buku pegangan untuk eksperimen kendali digital yang pernah saya susun. Kebetulan ada di lab keempat, Skylab-nya ya, tetapi kita tidak melihat urutan lab-nya, tetapi yang penting kita lihat topiknya yaitu Skylab. Nah, di topik Skylab ini, tujuan dari eksperimen kita ada satu, yaitu memahami penggunaan Skylab dalam memecahkan masalah kendali digital. Jadi tujuannya sudah sangat-sangat fokus ya, bagaimana kita memanfaatkan Skylab itu untuk pemecahan atau untuk memecahkan masalah kendali digital. Nah, tentu saja sebelum kita menggunakan Skylab, tentu saja yang perlu kita lakukan adalah kita berkenalan dulu dengan Skylab ya. Kita ketahui dulu apa itu Skylab, ya, siapa dia, bagaimana cara penggunaannya, baru kemudian kita bisa mengimplementasikan, kemudian kita bisa memanfaatkan Skylab untuk memecahkan masalah kendali digital. Jadi teman-teman, kita masuk ke apa itu Skylab dulu. Di sini kita masuk ke bagian dasar teorinya ya. Skylab adalah suatu perangkat lunak yang dikembangkan untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Ya, jadi ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Skylab, atau ada dua hal yang kemudian menjadi tujuan utama kenapa Skylab itu dikembangkan ya. Yaitu yang pertama, untuk komputasi numerik ya. Komputasi numerik itu perhitungan matematis, begitu. Ada perhitungan matriks, gitu ya, dan sebagainya gitu. Bisa menggunakan Skylab begitu. Dan yang kedua, Skylab juga bisa digunakan untuk memvisualisasikan data. Artinya apa? Visualisasi data itu menampilkan data, entah itu dalam bentuk grafik ya, bisa dalam bentuk gambar ya, gambar bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk graf ya, tergantung data apa yang akan divisualisasikan gitu. Nah, dua hal itu menjadi hal yang memang penting untuk kita pakai tentu saja saat kita melakukan pemecahan masalah di sistem kendali, dan dalam hal ini adalah kendalinya adalah kendali digital gitu ya. Kalau kendali digital bisa, sebenarnya sistem kendali pada umumnya juga tentu saja bisa gitu ya. Tentu saja kita akan kembali lagi mengarah ke kendali digital. Nah, Skylab pada awalnya dikembangkan oleh INRIA dan ENBC Prancis, dan sekarang pengembangan pemeliharaan Skylab dilakukan oleh konsorsium Skylab. Jadi sudah ada konsorsiumnya sendiri yang mengembangkan Skylab. Skylab ini merupakan software yang menyediakan lingkungan gitu, yang menyediakan, kalau bahasa programannya itu sebuah environment gitu ya, sebuah lingkungan yang biasanya dibutuhkan di bidang sains maupun bidang teknik ya, yang mana ilmu kita juga sangat-sangat berhimpitan dengan kedua ilmu tersebut. Jadi ini memang sudah sangat mendukung ya. Skylab sendiri di sini belum disebutkan ya. Skylab itu adalah Scientific Laboratorium kalau nggak salah seperti itu ya, kita sebut saja Skylab. Skylab dirilis sebagai open source ya, di bawah lisensi CC dan dapat di-download secara gratis. Nah, ini merupakan salah satu manfaat ya, salah satu keuntungan ya, kenapa kita harus menggunakan Skylab, atau keuntungan apa sih yang kita dapatkan kalau kita menggunakan Skylab itu ya, yaitu gratis. Jadi kalau mungkin teman-teman sering menggunakan MATLAB ya, kalau MATLAB itu pada dasarnya adalah berbayar, walaupun memang di MATLAB tools-nya gitu, library-nya sudah banyak sekali ya, tapi kita harus berbayar. Nah, Skylab ini memberikan jalur lain, memberikan alternatif lain
yaitu sebuah aplikasi yang sebenarnya mirip kegunaannya dengan MATLAB, tapi dia bisa di-download secara gratis, jadi legal. Skylab tersedia pada sistem operasi Gentoo atau Linux, macOS, dan Windows. Jadi bisa digunakan kalau Anda menggunakan perangkat Apple, bisa. Anda menggunakan operating system berbasis Linux, bisa. Ya. Atau kalau kita pakai Windows, ya, kebanyakan kita masih menggunakan Windows, itu pun juga tidak masalah. Nah, Skylab juga memiliki dukungan enterprise bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dukungan. Jadi kalau teman-teman nanti ternyata memang benar-benar tertarik, itu sebenarnya Skylab juga memberikan dukungan enterprise. Artinya ada versi berbayarnya lah begitu. Gampangnya seperti itu. Jadi ada versi berbayar dari Skylab yang bisa kita dapatkan ya nanti berupa dukungan dari pengembang Skylab sendiri. Jadi mungkin kalau ada kendala, kalau ada permintaan apa begitu ya, itu bisa langsung ditangani oleh pengembang. Tapi tentu saja ada harga di situ, ada harga yang harus dibayarkan. Skylab menyediakan ratusan fungsi matematis. Ini keuntungannya ya. Di sistem kendali sendiri, tentu saja teman-teman sudah tahu ya, kita banyak sekali menggunakan fungsi matematis. Mulai dari penjumlahan, perkalian, konvolusi gitu ya, kemudian perkalian matriks gitu, dan sebagainya. Itu memang sangat-sangat kita butuhkan sekali. Jadi Skylab sudah mendukung hal itu. Kemudian selain itu, software ini memiliki bahasa pemrograman tingkat tinggi. Artinya apa? Tingkat tinggi itu adalah bahasa tingkat tinggi, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu adalah bahasa yang lebih dekat kepada manusia daripada kepada mesin. Bisa disebut seperti itu. Jadi semakin tinggi bahasanya. Jadi ada yang disebut pemrograman bahasa tingkat rendah. Tingkat rendah itu dia lebih dekat dengan bahasa mesin. Jadi manusia akan lebih kesulitan memahami tersebut. Tetapi Skylab ini menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi manusia menggunakannya lebih mudah. Secara intuisi manusia akan lebih mudah menggunakan bahasa pemrograman Skylab. Nah, jadi kita lebih mudah dalam menggunakannya, mempelajarinya, betul, memanfaatkannya juga akan menjadi lebih mudah. Selain itu juga Skylab ini atau software Skylab ini dapat mengakses struktur data ya, dapat mengakses struktur datanya. Jadi kita bisa menentukan struktur datanya, bisa plotting dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi ya, karena biasanya kita butuh juga itu plotting 3 dimensi, tidak hanya 2 dimensi saja tetapi 3 dimensi juga butuh begitu, dan fungsi-fungsi grafis yang lain juga ada di situ. Nah, itu tadi pengenalan tentang apa itu Skylab gitu. Jadi Skylab secara umum kita tengok dulu, jadi seperti itu gambarannya, yang mana sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk sistem kendali pada umumnya. Lebih jauh lagi sebenarnya bisa kita gunakan untuk masalah sistem sinyal ya, sistem sinyal. Jadi pemrosesan sinyal begitu, itu pun juga bisa. Karena pada dasarnya kan sistem kendali itu juga mengolah sinyal ya, mengolah sinyal. Sistem kendali digital ya mengolah sinyal digital. Sinyalnya kita olah dengan cara kita kendalikan, yang mana output sinyalnya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kan platformnya seperti itu ya, gambarannya seperti itu, sehingga tidak jauh-jauh juga dengan pemrosesan sinyal. Nah, Skylab pun juga bisa untuk melakukan hal itu. Nah, kemudian kalau kita tengok dalam skop yang lebih kecil ya, dalam hal ini adalah di dalam ilmu kita, dalam hal ini adalah di dalam masalah kendali digital yang kita angkat ya, yaitu masalah kelas kita ini. Nah, ada beberapa perintah atau beberapa kode programnya Skylab yang akan sering kita gunakan atau akan sering kita jumpai gitu ya, akan sering kita manfaatkan. Apa saja di sini saya berikan contohnya, ada beberapa contoh yang bisa kita tengok ya. Yang pertama ada perintah poly ya, POLY, poly ya, digunakan untuk mendefinisikan suatu polinomial. Nah, tentu saja sistem kendali atau sistem kendali digital akan sangat sering menggunakan polinomial ya, untuk membuat sebuah fungsi alih begitu ya, untuk menggunakan polinomial. Jadi fungsi poly ini juga menjadi sering atau akan sering kita manfaatkan. Kemudian berikutnya ada perintah syslin gitu ya. Seperti namanya, syslin ini digunakan untuk membuat sebuah
sistem linear ya. Sistem itu sebenarnya singkatan dari sistem linear, kayak polinomial. Nah, ini salah satu contoh bahasa tingkat tingginya tadi ya. Jadi bahasanya, nama penamaan fungsinya pun juga memudahkan kita untuk memahaminya. Poli itu polinomial, sislin itu adalah sistem linear gitu ya. Termasuk juga yang berikutnya, contoh yang berikutnya ada TF2SS ya, TF2SS. TF itu dari transfer TF itu dari transfer function atau fungsi alih, to menjadi ya SS state space. Jadi dari fungsi alih menjadi state space. Nah, ini. Dari situ pula kita juga bisa mengetahui bahwa ini kegunaannya adalah untuk ya mengubah sebuah sistem dalam bentuk yang awalnya itu bentuknya fungsi alih, kemudian menjadi bentuk state space atau ruang keadaan, TF2SS. Kemudian bagaimana kalau sebaliknya, kita ingin menggunakan kita ingin mengubah state space menjadi fungsi alih. Ya, fungsinya pun juga sudah disediakan begitu. Fungsinya yaitu SS to TF. Ya. SS-nya tadi state space, 2 to menjadi ya menuju begitu, TF-nya transfer function. Jadi SS to TF, mengubah dari SS menjadi TF. Sangat-sangat mudah. Nah, kemudian ada yang berikutnya, ini sangat-sangat berkaitan dengan sistem kendali digital, yaitu DSCR. Ya. DSCR itu digunakan untuk mengubah sistem yang tadinya berada di domain kontinu menjadi discrete. Ya. DSCR itu sebenarnya bisa disebut diskretisasi ya, DSCR. Ini kan jadi DSCR. Itu digunakan untuk mengubah dari sistem domain kontinu menjadi sistem discrete. Tetapi, nah teman-teman perlu diperhatikan bahwa metode yang digunakan, metode diskretisasi yang digunakan yaitu metode ZOH. Metodenya khusus yaitu metode ZOH. Bagaimana kalau kita ingin mengubah sistem dari domain kontinu menjadi domain discrete menggunakan metode lain? Bisa tidak? Ternyata bisa ya, yaitu dengan cara kita panggil fungsi yang berikutnya, yaitu CLS to DLS ya. CLS to DLS. CLS to DLS itu mirip seperti DSCR, tetapi bedanya teman-teman, kalau DSCR menggunakan metode ZOH, kalau CLS to DLS menggunakan metode Rustin ya, menggunakan metode Rustin. Nah, tetapi fungsinya sama, yaitu kegunaannya sama, yaitu mengubah dari domain kontinu menjadi domain discrete ya, mengubah sistem dari domain kontinu menjadi domain discrete. Kemudian contoh yang terakhir yaitu ada PLZR. Ini untuk menampilkan grafik pole dan zero. Misalnya PL pole, ZR-nya zero. Ingat tadi PLZR. Nah, ini tadi contoh-contoh fungsi yang akan kita temukan atau akan kita sering gunakan kalau kita melakukan simulasi kendali, khususnya kendali digital. Teman-teman, itu gambaran tentang Skylab, kemudian juga gambaran tentang beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di subbab berikutnya ya. Ini saya berikan contoh. Nah, kita baca contohnya dulu teman-teman. Sebuah sistem dengan aktuator motor DC ya, dapat dimodelkan dalam fungsi alih sebagai berikut. Jadi ada sistem aktuatornya motor DC, kemudian motor DC-nya itu bisa kita modelkan ya, atau sistemnya itu bisa kita modelkan gitu. Modelnya kita tuliskan dalam bentuk fungsi alih, yaitu PS sama dengan 1/10s kuadrat plus 0,1s ya. Saya ulangi lagi, PS sama dengan 1/10s kuadrat plus 0,1s. Nah, dan fungsi alih untuk kendalinya sebagai berikut. Ini tadi adalah model sistemnya atau plan sistemnya yang akan kita kendalikan, PS-nya ya. P itu dari kata plan, itu plan sistemnya. Kemudian yang kedua, kita juga punya sistem kendalinya, yaitu CS-nya ya, controllernya, yaitu 2000 dikalikan S plus 0,01 atau 20.000 dikalikan S plus 0,01. Atau kalau kita kalikan jadi 20.000 S plus 200 gitu ya, per S plus 100. Ini adalah bentuk
fungsi alih dari kendalinya. Nah, ini bisa jadi nanti CS-nya itu bisa Anda ganti menjadi misalkan PID begitu ya, dan metode lainnya. Tapi di sini kita contohkan yaitu CS-nya yaitu 20.000 kalikan S plus 0,01 per S plus 100. Nah, seperti itu adalah bentuk dari controllernya. Nah, plan-nya tadi adalah 1 per 10 S kuadrat plus 0,1. Oke. Kemudian permintaannya adalah tentukan kestabilan sistem tersebut ya dalam domain diskrit apabila sistem tersebut dicuplik dengan waktu pencuplikan T sama dengan 0,01 detik. Ya, tentukan kestabilan sistem tersebut dalam domain diskrit apabila sistem tercuplik dengan waktu pencuplikan T sama dengan 0,01 detik. Jadi yang diminta adalah kita tentukan kestabilan sistemnya, apakah sistem itu stabil atau tidak gitu ya. Tetapi yang diminta adalah kestabilan dalam domain diskrit. Padahal di sini kita bisa lihat bahwa dia masih dalam domain kontinu. Dari mana kita tahu kalau dia dalam domain kontinu? Kita bisa tengok dari ya, yang digunakan adalah domain S ya. Ini 10S kuadrat plus 0,1 S. CS sama dengan ini 20.000 S plus 0,01 per S plus 100. Ini masih S, berarti masih kontinu. Nah, kalau sudah didiskritkan nanti berubah menjadi Z gitu ya. Nah, metode diskritnya apa? Bisa Z2H, bisa Tustin ya. Kita coba dulu untuk mendiskritkan ya. Kalau untuk mendiskritkan berarti kita butuh selain metodenya yaitu yang kita butuhkan lainnya adalah waktu samplingnya atau waktu pencuplikannya. Di sini sudah ditentukan waktu pencuplikan yang digunakan adalah 0,01 detik. Kita dapatkan tadi PS-nya, kemudian CS-nya, kemudian waktu pencuplikannya. Karena di sini tidak disebutkan metode apa yang harus digunakan, berarti kita bisa bebas memilih mau metode apa yang digunakan. Gitu ya. Oke, kita sudah mengetahui soalnya seperti itu. Selanjutnya kita coba selesaikan menggunakan Skylab. Penyelesaian menggunakan Skylab, langkah pertama yang perlu kita buat adalah tentu saja kita membuat fungsi alih dari sistem-sistemnya tadi pada Skylab-nya. Kita gunakan fungsi polinomial tadi, yaitu menggunakan fungsi poli ya. Kita tuliskan dulu S sama dengan poli 0 S. Jadi ini menyatakan bahwa S itu adalah sebuah polinomial. S itu adalah sebuah polinomial. Kemudian kita kalau sudah deklarasikan bahwa S itu adalah sebuah bentuk polinomial gitu, maka selanjutnya kita membuat sistemnya. Ada dua sistem yang dibuat, yaitu plan sistemnya, yang kedua adalah controller sistemnya gitu ya. Kita lihat yang plannya dulu. Kita buat menggunakan syslin ya, karena dia linear ya, maka kita bisa gunakan sistem linear, fungsinya menggunakan syslin. Nah, kita tuliskan karena dia masih kontinu C begitu ya, 1 per 10 kalikan S kuadrat ditambah 0,1 kalikan S. Nah, kita dapatkan sebuah sistem linear dalam bentuk polinomial ya, dengan persamaan 1 per 10 S kuadrat ditambah 0,1 S. Nah, ini adalah plan sistemnya. Dengan hal yang mirip, serupa, kita buat juga sistem untuk controller. Controllernya kita sebut misalkan C begitu. Kita buat juga dengan sistem linear polinomial S. Sistem linear C continue, kemudian nanti bersamanya 2000 dikalikan S plus 0,01 per S plus 100, dimana S tadi sudah didefinisikan sebagai polinomial ya. Nah, kita sudah mendapatkan dua buah sistem untuk controller dan plannya. Oke, kemudian karena kita diminta untuk melihat sistem itu dalam domain diskrit, maka selanjutnya kita perlu melakukan diskritisasi untuk dua buah sistem tersebut ya. Nah, yang perlu diketahui teman-teman, karena perintah DSCR hanya menerima data dalam bentuk state space atau ruang keadaan, maka fungsi alih tadi yang sudah kita buat perlu kita ubah dulu menjadi bentuk state space ya. Mengubahnya bagaimana? Mengubahnya menggunakan fungsi TF2SS. Gunakanlah fungsi TF2SS. Tadi bagaimana cara menggunakan TF2SS? Tinggal saja panggil TF2SS,
kemudian yang akan diubah mana? Yang akan diubah adalah P. Hasilnya disimpan di mana? Hasilnya disimpan di PSS. Begitu pula dengan C. C ingin kita ubah kan? Jadi kita gunakan CSS, ini hasil ubahnya, ya hasil perhitungannya nanti EF to SS dari C. Dari C kita ubah menjadi state space yang kita simpan dalam variabel CSS. Begitu juga dengan P, kita simpan dalam variabel PSS. Maka kita sudah dapatkan P dalam bentuk state space dan C dalam bentuk state space. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya kita lakukan diskritisasi. Diskritisasinya karena kita tidak diberikan petunjuk mau menggunakan metode apa, yang sudah kita gunakan ZOH saja begitu ya. Tapi waktu cupliknya tadi sudah ditentukan yaitu 0,01 detik. Nah, kalau kita menggunakan metode ZOH, maka kita bisa gunakan perintah DSCR ya. Maka kita gunakan fungsi DSCR. PDSS ini artinya adalah P discrete dalam bentuk state space begitu ya. Hasil diskritisasi dari PSS tadi itu dihasilkan menggunakan fungsi DSCR. Kemudian ada dua parameter yang dimasukkan di sana. Yang pertama adalah fungsi yang akan didiskretkan, yaitu PSS-nya sendiri. Fungsinya ini harus dalam bentuk state space, maka di sini dimasukkannya adalah PSS, bukan P-nya sendiri. Kemudian waktu cupliknya adalah 0,01 detik, gitu ya. Jadi DSCR dari PSS dengan waktu cuplik 0,01 detik. Kemudian hasilnya akan kita masukkan ke dalam variabel yang kita sebut sebagai PDSS. Mirip dengan hal tersebut, kita juga melakukan diskritisasi untuk CSS tadi ya, untuk controllernya. Kita sebut hasilnya nanti sebagai CDSS ya, C discrete dalam bentuk state space. Kita gunakan DSCR juga, tetapi kali ini parameternya yang kita masukkan adalah inputnya atau yang akan kita diskretkan adalah CSS dengan waktu discrete-nya 0,01. Nah, untuk penulisan di sini memang ada perbedaan ya, di sini tanpa spasi, yang di sini pakai spasi, itu tidak masalah ya, sama saja. Oke, ini kemudian teman-teman bisa jalankan, nanti akan menghasilkan state space untuk plan-nya dalam bentuk discrete dan state space controllernya dalam bentuk discrete. Nah, tetapi ternyata nanti yang akan kita lihat apakah sistem itu stabil atau tidak, itu harus dikembalikan lagi ke dalam bentuk fungsi alih. Maka kita balikkan lagi yang tadi sudah kita ubah menjadi state space, kita harus kembalikan lagi menjadi fungsi alih. Caranya gimana? Caranya menggunakan SS to TF ya. SS to TF dari PDSS. Hasilnya kita simpan ke dalam PD. Ini untuk plannya. Hal yang serupa kita gunakan untuk controllernya ya. Kita ubah yang tadi CDSS controller discrete dalam bentuk state space, kita ubah menjadi controller discrete saja dalam bentuk fungsi alih menggunakan SS to TF. Nah, dari sini ya, step kedua, 3, 4 ini kita ketahui bahwa sebenarnya kita ubah ke SS itu hanya untuk mendiskretkan, karena si fungsi DSCR itu hanya meminta atau hanya bisa menerima dalam bentuk state space. Jadi mau tidak mau kita ubah dulu dalam bentuk state space. Oke. Jadi kita kembali ke step keempat. Kita sudah mendapatkan fungsi alih untuk plan-nya dalam bentuk discrete dan fungsi alih untuk plan-nya dalam bentuk continue. Teman-teman bisa jalankan ini, nanti akan keluar bentuk yang barunya, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui kestabilannya, karena yang tadi diminta adalah kestabilannya. Caranya sederhana sebenarnya teman-teman, kita bisa yang pertama ya, kita gabungkan dulu antara plan dan controllernya. Dalam hal ini kalau kita membaca hanya disebutkan plan dan controllernya saja, maka mereka berdua akan dibentuk dalam sebuah sistem unity feedback. Nah, karena itu kita harus membuat persamaan sistem unity feedback. Ini ya, ini dibuat. Bagaimana cara membuatnya? Ini loopnya kita buat dengan cara mengalihkan ya antara controller dan plan-nya. Kemudian kita feedbackkan. Kalau rumus unity feedback jadinya seperti ini, LD per 1 plus LD gitu ya. Dengan LD tadi didapatkan dari perkalian antara controller dan
plannya. Nah, kemudian kalau sudah kita dapatkan ini sudah mendapatkan sistem unity feedback-nya ya, yang sudah kita sederhanakan. Nah, selanjutnya kita tinggal menampilkan saja pool-poolnya begitu. Kita tampilkan poolnya dan zeronya ya, yang nanti kita bisa melihat pool dan zeronya apakah dia berada di unit circle apa tidak gitu ya. Karena kalau berada di dalam unit circle berarti dia stabil ya, kalau dia tidak berada di dalam unit circle berarti dia tidak stabil. Nah, cara menampilkan poolnya dan pool dan zeronya pakai apa? Caranya menggunakan perintah PLZR tadi, yaitu menampilkan grafik pool zero dari fungsi TD. Oke, sudah dijalankan begitu, nanti akan muncul gambar pool zero, grafik pool zero. Teman-teman bisa ngecek. Oke, apabila diinginkan untuk melihat nilai zerusnya, kalau teman-teman ingin melihat zerusnya langsung tanpa tanpa melihat, atau teman-teman tidak ingin melihat grafik pool zeronya, yang penting teman-teman hanya pokoknya tahu nilai zeronya saja, ya bisa menggunakan perintah tr zeros gitu ya. Dengan perintah tr zeros nanti akan muncul nilai zeronya gitu. Apabila diinginkan nilai poolnya, dapat dicari dengan menghitung nilai eigenvalues dari matriks A. Jadi tidak bisa, kalau zeros kan langsung bisa zeros begitu. Kalau pools ternyata kita harus mencari dari nilai eigenvalues. Artinya kita harus ubah lagi ke dalam state space ya. Nanti baru kemudian kita cari eigenvalue dari matriks A-nya. Nah, untuk mengubah menjadi state space ya gampang, tinggal TF2SS tadi ya, TF2SS-nya nanti kalau sudah menjadi state space-nya, kemudian kita lihat spek atau nilai dari matriks A-nya. Caranya tinggal panggil saja spek, kemudian apa yang akan dilihat? Oh, ternyata adalah matriks A dari state space TDSS. Ini sudah tulis saja TDSS.A dan selesai. Begitu teman-teman. Oke, jadi itu tadi contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan ya Skylab untuk melihat apakah sistem itu stabil apa tidak. Nah, kalau teman-teman sudah pernah menggunakan MATLAB, ya mungkin akan ada yang berkomentar bahwa wah ternyata yang menggunakan Skylab ini lebih ribet begitu ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat memang lebih ribet, tetapi ada keunggulannya yaitu softwarenya ini gratis. Nah, untuk hal-hal yang sebenarnya mudah ya, yang tidak ribet banget, yang tidak terlalu panjang programnya lah begitu. Nah, saya sarankan menggunakan Skylab saja, karena Skylab pun sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah. Itu ya. Ini nanti teman-teman bisa coba, begitu diikuti saja perintah-perintahnya di sini, nanti lihat hasilnya akan ketemu. Oke. Saya rasa itu teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang Skylab ya, dan khususnya itu Skylab untuk sistem kendali digital ya. Skylab yang kita manfaatkan untuk menangani masalah kendali digital. Contohnya yaitu kestabilan kendali digital ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di sini. Ya, walaupun sangat-sangat sederhana, semoga memberikan tambahan ilmu untuk teman-teman semua. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.